Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Teman-teman semuanya, thank you very much buat kalian yang udah support di live streaming sebelumnya. Saya lihat itu udah 1000 likes button. Artinya saya punya utang ya sama teman-teman sekalian for another live streaming yang akan kita bawakan. Mungkin nextnya akan lebih terfokus terhadap altcoins. And by the way teman-teman sekalian, buat kalian yang kemarin nyimak, jelas ya, kita udah menjelaskan tentang bagaimana impact daripada closing weekly yang relatif bullish itu bisa menciptakan sebuah, what do we call it ya teman-teman, imbalance atau fair value gap. Dan kemarin banget kita bahas di sini. Ya, ini kalau target udah nyampe, kita udah berhasil ngambil liquidity dari kondisi high point yang terbentuk pada sekitaran 19. ya kan? Makanya yang diantisipasi adalah biasanya market itu akan cenderung menutup fair value gap atau imbalance yang terbentuk menjadi target internal range liquidity-nya untuk kemudian meneruskan tren yang sedang berlangsung. Oke, jadi teman-teman udah disampaikan ya. So far sih sesuai dengan yang dijelaskan kemarin pada saat kita mengantisipasi Bitcoin bisa nutup fair value gap itu dulu. Saya lupa tuh analisisnya di chart yang mana ya, karena saya analisis terlalu banyak teman-teman sekalian. Saya coba buka, wah loading layoutnya juga sama nih ya, lemot pula ya. Ya udah berarti nggak beruntung ya, kita bedah langsung di sini aja teman-teman. So ini kayaknya bukan di sini ya, which one ya? I think this one teman-teman sekalian. Jadi paling gampang kita lihat dari sini ya. Ini tuh tercipta sebuah fair value gap yang saya meyakini sedang dalam proses dimitigasi oleh Bitcoin. At least kita ngelihat hari ini begitu open candle weekly, Bitcoin mengalami correction dari kisaran range harga 65.500 sampai kisaran harga 63.680. Apakah ini artinya berdampak sangat negatif? Ya sebenarnya nggak juga ya, nanti kita bahas secara lengkapnya kayak gimana ya teman-teman sekalian. Nah sebelum kita ngomongin itu, pada video kali ini nanti akan saya bedah untuk XAUUSD juga agak di bagian akhir dari video ini. Kemudian kita akan sedikit menjelaskan ya sebuah opportunity yang buat saya pribadi cukup menarik. Tapi balik lagi teman-teman ya, ini bukanlah merupakan sebuah ajakan, bukanlah merupakan sebuah prediksi, melainkan saya memaparkan ini sesuai dengan data yang saya punya dan sekiranya menurut saya masuk akal. Jadi teman-teman, kita tahu kalau rata-rata di closing bulan Oktober itu relatifnya adalah hijau. Kemarin kita udah bedah secara mendetail lewat live streaming terakhir. Saya jelaskan kalau average pada Oktober, median pada Oktober itu relatif memberikan gain sekitar 20%-an. Dan kalau kita ngelihat, the worst performance itu ada pada 2014 dengan total minus 12,95%. Tapi saya percaya pada saat itu terjadi di momen bear market. Dan pada tahun 2018, kita melihat ini adalah kedua terparah dengan minus 3,83%. Sementara pada bear market 2022, good news nih, Oktober itu masih bisa closing dalam keadaan 5,5% teman-teman. September kelihatannya hanya dalam waktu 4 jam kurang dari 4 jam, ini akan closing di kisaran 7-8%. Amazingly, sedikit lebih rendah itu daripada ekspektasi saya kemarin. Saya pikir kita bisa tutup di kisaran 10-12%. Ternyata begitu closing weekly terjadi, langsung memberikan impact tarikan untuk dia melakukan rebalancing atas fair value gap atau imbalance yang terbentuk pada perspektif time frame weekly. Teman-teman kalau Anda perhatikan tuh, kemarin saya ngomongin apa soal kalau misalkan bisa dapat harga lebih rendah, itu artinya apa tuh teman-teman, ya kan? Nah kalau bagi saya saat ini, bagus nih kita mendekati range area yang bisa dibilang dekat area yang harus dia mitigasi. Dan itu artinya, jadi closingnya bulan September tuh nggak terlalu positif banget. Itu artinya lagi, katakanlah di bulan Oktober dengan average dan median yang kita punya, dan andai kata teman-teman, ekspektasi saya nggak mau terlalu banyak. Ya, andai kata saya harap hanya sekitaran 10-15%. Dengan dikurangin Septembernya, udah gain 7,6%. Saya rasa itu masih menjadi angka yang relatif bagus. Itu artinya saya punya planning sebenarnya sederhana sekali. Balik lagi ya, ini bukan ajakan membeli teman-teman. Saya nggak tahu bakal terrealisasi atau tidak. Apakah di bulan Oktober ini kita akan melihat Bitcoin justru malah closing dalam keadaan merah,
Atau setelah berbagai data yang sudah kita paparkan di previous live streaming, data-data secara makroekonomi, kemudian kita berbicara dari segi cycle-cycle sebelumnya juga, dan di mana Bitcoin itu sudah terbukti ya mengalami konsolidasi dengan periode yang cukup panjang di sini. So far kita sepanjang bulan, saya pakai ini lagi teman-teman ya. Nah, ini boleh nih ya. So far kita ngelihat sejak 6 bulan terakhir, yang terjadi pada Bitcoin tidak lain dan tidak bukan hanyalah konsolidasi saja. Apakah Oktober akan menjadi bulan yang sama, menjadi bulan breakthrough-nya Bitcoin untuk mengalami pergerakan yang kembali impulsif? Karena kalau kita ngelihat secara data sebelumnya, ini terjadi nih pada Oktober 2023. Saya bisa tandain di sini teman-teman. Di momen dimana kita melihat Bitcoin mengalami gain, itu dari titik terendahnya sampai ke titik tertingginya penutupannya itu adalah sekitar 28,52%. Percis banget lah dengan yang dituliskan di sini, 28,52%. Lalu kalau kita tarik lagi ke data Oktober 2022, ya at that moment sih kita ngelihat Bitcoin itu sebetulnya malah kecenderungan terkoreksi ya. Yang ini teman-teman ya, saya salah geser. Ya, malah cenderung positif di situ, dan ini terjadi pada saat bear market. So far, Bitcoin gain sekitar 5,5%. Sesuai juga tuh, 5,5% teman-teman. Nah, kalau kita ngelihat dari data-data tersebut, so far sih di bulan Oktober cenderung menawarkan kita opportunity yang menarik. Tidak ada istilahnya kayak, oh setelah bulan sebelumnya merah, bulan berikutnya hijau. Ya kan, candle-candle itu nggak bisa dijadikan acuan juga teman-teman sekalian. Walaupun demikian, ada pun yang memanfaatkan itu sebagai salah satu pertimbangannya. Tapi kalau bagi saya acuan utamanya adalah price action, dan saya juga melihat bahwa technically Bitcoin itu masih berusaha loh untuk bertahan di atas area support resistance ini. Area support resistance yang menurut saya merupakan area yang sangat krusial. Dan pada bulan September, kita membuktikan tidak jadi closing dalam keadaan bearish di bawah support resistance tersebut. Sehingga teman-teman sekalian, ini sebenarnya meningkatkan confidence-nya kita juga ya, atas potensi untuk Bitcoin di bulan Oktober nanti, itu bisa closing dalam keadaan bullish. And if that is the case, teman-teman sekalian, tadi saya ada sampaikan sih, tapi balik lagi ya, ini bukan ajakan membeli atau apapun yang bersifat rekomendasi lah, karena saya juga bukan financial expert. Saya bisa salah teman-teman, saya nyala orang biasa, dan saya cukup yakin banyak yang lebih jago, lebih kaya, lebih sukses, lebih berhasil daripada saya. Jadi pertimbangan saya adalah, tadi saya share weekly outlook di sini, dan saya sedikit ngebahas tentang bagaimana plan saya untuk bulan Oktober itu. Nah, jadi barangkali Oktober memberikan performance terbaik, maka ini yang saya harapkan. Saya pengen ngelihat Bitcoin itu start rally pada bulan Oktober, mungkin untuk testing ke all time high sebelumnya, dengan estimasi gain, ya kita bisa bilang average-nya 15% lah. Mungkin below itu atau di bawah itu, ya udah, itu sebatas jadi pemanfaatan untuk trading jangka pendek saja. Jadi simple banget teman-teman, open candle monthly, and then kita expect penutupan candle monthly di Oktober bisa dalam keadaan bullish. Sebenarnya ini udah agak di luar ekspektasi saya. Tadinya saya berharap September kita bisa closing around 5-7%. Tapi minus, bukan plus. Karena kalau minus, ya memang sih terkesannya agak mengerikan. Tapi kan kalian tahu, opportunity itu muncul di saat market dalam keadaan fear atau mengerikan, bukan dalam keadaan positif. Kira-kira seperti itu. Ya, banyak orang memberikan teori konspirasinya, percis sepertinya saya bilang tuh di previous video update atau di previous live streaming. Ketika kita ngelihat September dalam keadaan hijau, pasti akan ada orang-orang yang bilang, jangan-jangan kalau September closingnya hijau, pada bulan Oktober closingnya merah. Ya, amit-amit sih. Cuman kalau kita lihat datanya kan semuanya cukup mendukungnya. Saya sudah jabarkan secara mendetail kemarin. Mulai dari US M2 money supply, kemudian kita ngomongin juga soal reverse repo yang secara tren dalam beberapa bulan terakhir cenderung turun. Di sini dia sudah ada Cobra Pose, kemudian di RRP-nya sendiri kita udah lihat secara trennya memang cenderung menurun. Dan ini ada fun fact yang saya pengen bahas sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman memperhatikan dengan saksama, rata-rata di penutupan kuartal atau per quarter teman-teman. Jadi kalau misalkan kuartal 4 kan Desember ya 2023, itu RRP-nya naiknya lumayan signifikan. Jadi penutupan quarter. Kemudian 3 bulan, Januari, Februari, Maretnya itu cenderung naik lagi. Ya, tapi setelah itu disambut dengan apa? Penurunan yang luar biasa drastis. Lihat,
Di sini seperti itu, di sini juga sama, dan pada Juni 2024 juga sama teman-teman. Nah balik lagi nih, saya kasih penjelasan singkat aja. RRP adalah reverse repo, merupakan sebuah strategi dari the Federal Reserve ya untuk menarik likuiditas sementara di market. Jadi kalau misalnya RRP-nya naik, itu artinya very likely dollar bisa menguat untuk jangka waktu pendek. Kenapa? Karena adanya keterbatasan supply atau likuiditas di pasar. Nah dengan demikian, karena dolarnya terbatas, otomatis secara logika dolarnya menguat, dan hal tersebut bisa memberikan dampak atau pengaruh terhadap aset-aset yang berhubungan dengan dolar, seperti misalnya XAU. No wonder kan kalau teman-teman lihat XAU dalam beberapa hari terakhir itu lagi koreksi. Dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan RRP yang naik. Itu bisa jadi salah satu korelasi negatifnya teman-teman. Dan demikian kalau kita lihat dollar index ya demikian naik. Ya, menyesuaikan dengan RRP-nya. Jadi ekspektasinya adalah pada saat kita memasuki bulan Oktober, di mana setelah penutupan kuartal-kuartal sebelumnya, ini kan Maret, kuartal pertama dong, Januari, Februari, Maret, tutup. Pada saat tutup, naik dulu. Nanti pada saat di awal bulan April, itu cenderung turun RRP-nya. Nah, kemudian, ingat April, Mei, Juni, penutupan kuartal kedua. Maka kita lihat di sini, penutupan kuartal kedua apa? Cenderung naik. Nah sekarang kebetulan September penutupan kuartal ketiga teman-teman sekalian. Kalau penutupan kuartal ketiganya di September, itu artinya wajar dong RRP-nya naik dulu supaya mendorong supaya likuiditas itu menjadi semakin menipis dulu nih di market. Baru kemudian nanti di awal Oktober ekspektasinya adalah kita ngelihat dia turun. Ketika dia turun berarti ada ekspektasi atau harapan dollar index mungkin kita bisa ngelihat dia mengalami rejection tuh. Atas apa? Mungkin atas trendline yang mengkontrol bearish di sini. Dan itu artinya bisa jadi very likely kita nge-respect di range area itu dan akhirnya mengalami rejection kembali. Perlu diingat, naiknya ini hari ini disebabkan oleh sedikit dorongan dari si Jerome Powell. Tadi dia udah ngasih penjelasan ya. Jadi kalau saya cek di sini, pada hari ini ya, lebih tepatnya Senin teman-teman sekalian, per saya create video ini, ya Jerome Powell memang dijadwalkan ngomong itu di hari Selasanya jam 12:55. Tadi waktu saya dengerin sebagian yang diomongin dan saya juga lihat lagi, baca lagi di artikelnya, sebenarnya sama-sama aja sih. Dia ngomongin hal yang sama dalam tanda kutip di sini ya, lihat data by data. Kemudian dia ngomong juga main fokusnya adalah 2 mandate ya kan. Yang paling ada sedikit tanya jawab lah dari panelisnya. Dia nanya kayak, Jerome Powell, ini kita kan udah pangkas suku bunga nih 50 BPS. Memungkinkan nggak ya kalau di pertemuan berikutnya kita pangkasnya 50 BPS juga? Ya, dia sih ada penjelasan di sini bahwa policy makers atau pembuat kebijakan kelihatannya akan melakukan pemangkasan suku bunga di 25 BPS tuh di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi sedikit dia kasih clue teman-teman. Setelah dia ngomong itu sih, saya belum ngecek Fed Watch Tool. Terakhir saya ngecek Fed Watch Tool sih 50-50. Kayaknya somehow market percaya the Fed bakal rate cut lagi sebanyak 50 BPS pada pertemuan November. Tapi kayaknya, ya ini kayaknya udah valid deh. Ya sesuai tuh ya. Kalau kita lihat satu hari yang lalu, 50-50 tuh. Ya ini 53%, the Fed rate cut 50 BPS, kemudian 46,7% the Fed rate cut 25 BPS. Per hari ini, detik ini banget saya buka nih websitenya, udah berubah. Ya kan, dari 46 jadi 63,8%. Akhirnya dengan statement tersebut kelihatannya nih, market somehow mendapatkan kepercayaan, walaupun sebentar. Ya kita nggak tahu kan, karena tergantung data. Dia udah ngomong tuh, tergantung data. Nanti berarti kita ngeliat lagi nih, di hari Rabu, nanti bakal ada ADP non-farm employment change. Kemudian pada hari Selasa, besok ya, akan ada JOLTS job opening. Ini semua berhubungan dengan labor market. Dan dari sini kita juga bisa tahu dong, akselerasi bisnis atau ekonomi di Amerika kayak gimana. Itu artinya non-farm payroll dan unemployment rate adalah dua data penting banget pada minggu ini yang harus diperhatikan oleh para pelaku pasar. Ini bisa bikin market sangat-sangat volatile. Kalau NFP-nya sampai di bawah ekspektasi dan unemployment rate-nya malah kecenderungan naik, wah itu sebenarnya meningkatkan kekhawatiran tuh ya terhadap para pelaku pasar di sini, dan itu yang wajib sekali untuk kita kita waspadai lah kalau kita bilang teman-teman sekalian. Mengapa demikian? Karena kalau misalkan sampai seandainya malah di atas ekspektasi ya, dimana ekspektasi unemployment rate-nya adalah sesuai dengan atau sejalan dengan yang
ya yang ada di forecast, tapi malah ternyata di atasnya, ini meningkatkan kekhawatiran akan resesi ekonomi. Dan saya cukup yakin ini bakal balik lagi nih ke 50 BPS. Dan so far sih, karena GDP-nya yang mungkin dianggap relatif positif, market jadi nggak terlalu gimana banget tuh distortionnya atau goyangannya teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau buat saya, dengan ngelihat progres kayak begitu, pandangan saya adalah sama dengan yang saya jelaskan pada saat live streaming kemarin. Acuan saya adalah data-data itu, dan itu membuat saya atau meningkatkan keyakinan aja buat saya sih kalau misalkan saya pengen nge-hold posisi pada Bitcoin. Dan teman-teman sekalian, I pretty much believe pada bulan September ini, seandainya dia closing dalam keadaan bullish, maka secara tidak langsung kita mendapati konfirmasi ya, kalau market itu sudah tidak dalam keadaan fear lagi. Bayangin, September yang mayoritasnya justru cenderung memerah secara average dan median. Ini paling terparah loh di dalam bulan-bulan selain di dalam bulan-bulan sebelum-sebelumnya. Kita bisa lihat teman-teman, hanya ada 1 bulan di mana kita ngelihat average-nya itu benar-benar berbentuk angka dan minus, yaitu di bulan September. Kalau kita lihat pada bulan Juni, ya minus, tapi hanya 0,35%. September dengan rata-rata average minus 3,74%, kita bisa penutupan di angka 7-8%, itu udah bagus sekali kalau menurut saya. Oke, yang meningkatkan kepercayaan diri. Memang betul kalau teman-teman perdebatkan, tapi kan Vin, nggak setiap bulan juga tuh September merah, ada bulan-bulan dia hijau juga, dan begitupun bulan-bulan yang lain, bahkan termasuk Oktober, adapun dia bulannya minus teman-teman. Makanya tadi saya di awal saya jelaskan, worst case scenario adalah kita ngelihat dia minus 12,95%. Dan kedua terburuk adalah 3,83%. Tapi katakanlah nih, kita ngomong dari average positifnya, kita anggap ambillah 10% teman-teman sekalian. Harusnya udah cukup bagus sekali. Dan itu artinya ada peluang kita ngelihat Oktober ini mungkin disambut dengan lebih meriah. Mengingat data NFP, harusnya ini bakal jadi data yang cukup krusial. Satu momen sebelum election, saya cukup yakin sih harusnya data non-farm payroll ini agak dimanipulasi biar terkesannya positif, jadi secara tidak langsung tidak terlalu mempengaruhi market. Dan kita bisa lihat nanti S&P 500, Nasdaq, ya kemudian US 30 mungkin safe and resilient. Jadi santai aja, chill aja, nggak terlalu banyak signifikan pergerakan yang bikin orang-orang khawatir atau galau. Oke, pada intinya teman-teman yang tidak kalah pentingnya adalah kita di sini bisa lihat at the same time kita bisa melihat adanya possibility ini menjadi higher high, walaupun kalian bisa juga berdebatkan bahwa ini kan masih lower high pin. Yes, betul teman-teman sekalian. That's why kita perlu ngelihat juga nih pada saat nanti dia proses retracement, terutama saat dia nge-fill fair value gap ini, itu prosesnya kayak gimana. Kalau somehow dia bisa bertahan dengan kondisi yang relatif positif pada perspektif time frame kecilnya, ini berarti mengkonfirmasi nih adanya masih potensi untuk dia tetap rebound kembali. Ya, cuman bagi saya teman-teman, yang paling utama saya tidak terlalu terfokus terhadap struktur. Udah mau ngantuk ya teman-teman ya. Saya tidak terlalu berfokus terhadap tren atau indikator, tapi main fokus personality, my personal preference ya teman-teman ya. My personal preference adalah ke market structure. Jadi kalau buat saya, selama market structure nunjukin ke saya bahwa ini posisi yang masih bullish, ya udah kita coba respect dari situ aja dulu teman-teman sekalian. Dan sejauh ini kalau kita lihat pada perspektif 4 jam, ini adalah key levelnya. As long Bitcoin bisa maintain di atas level itu, ya bisa dibilang kita masih punya cukup momentum lah untuk dia bisa rebound tipis tuh ya kan menjelang penutupan candle-nya teman-teman pada bulan September. Oktober nanti pada saat pembukaan, perhatiin nih warning dari saya teman-teman. Very likely market bisa cukup volatile, mungkin bisa selepet ke bawah dulu, kemudian dia baru mantul ke atas, atau malah sebaliknya, dia mantul ke atas dulu baru dia selepet ke bawah gitu ya. Anda perhatikan tuh, karena baru pembukaan candle monthly, jadi dia pasti cari lowest price dulu, baru cari highest price dulu, baru kemudian dia mulai ada aktivitas yang menyesuaikan dari market structure sebelumnya atau trend market sebelumnya. Oke, itu sedikit note dari saya. Nah, untuk penutupan teman-teman sekalian, mungkin sedikit conclusionnya. As long Bitcoin bisa maintain di atas area 63.000, saya meyakini Bitcoin bisa tetap bertahan atau mempertahankan momentum bullnya. Tapi kalau misalkan $63,000 atau $62,500 lah ya, ini kalau misalkan area yang benar-benar jadi patokan nih, karena saya takutnya ntar orang bilang, wah 63.000 udah lewat, tapi ternyata cuma 62.900, dianggapnya udah break. Nah itu kan galau ya.
Nah, yang penting teman-teman ingat body close di bawah, ini artinya menandakan market ready untuk apa? For further retracement. Bisa ngejar ke fair value gap, bisa juga bahkan ngejar sampai ke level 60.500 yang kemarin kita sudah jelaskan kepada teman-teman sekalian. Kenapa saya tandain level 60.500? Karena di level tersebut juga terdapat fair value gap dan diiringi dengan Fibonacci 0,62% di area 60.778. Untuk validasinya, teman-teman bisa lihat dari lower time frame-nya di 4 jam. At momen dimana kita ngelihat di sini ada liquidity sweep dulu sebelum marketnya benar-benar reversal kembali. That's why ini adalah low point yang cukup valid kalau bagi saya. Nah, saya bisa gunakan Fibonacci dari situ ke sana, dari bawah ke atas, dapat tuh level yang sama dengan yang time frame daily 60.747, dan di level yang sama juga kalau Anda perhatikan dengan seksama merupakan area support resistance-nya dari sini. Tuh, ya kan? Jadi memang ini adalah level krusial. Kalau sampai Bitcoin nggak bisa bertahan di 62.700, tenang, bukan berarti ini akhir dari segalanya, teman-teman. Melainkan justru adanya potensi kamu bisa dapatkan harga relatif lebih murah. Dan itu bisa jadi kesempatan untuk dapatkan diskon before kamu melihat Oktober closing dalam keadaan hijau. Amin. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan dari saya, teman-teman. Kita udah ngomongin sedikit soal Powell, udah ngomongin sedikit soal dampaknya dari si Jerome Powell, kemudian kita juga udah ngebahas soal planning saya di bulan Oktober, dan saya juga sudah mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang ikut live streaming kemarin, dan so far masih sejalan dengan analisis kita. Mudah-mudahan setelah dia fill the fair value gap itu, kita bisa lihat dia siap untuk mantul dan rebound serta creating new all-time high. Amin, teman-teman sekalian. Amin. Ya, this is the end of summer, dan semoga saja market bisa sesuai dengan harapan kita semua. Oke? So God bless to everyone, and I'll see you guys again in the next update for altcoins. Thank you so much guys for watching. Cheers and bye-bye. Serta God bless semuanya.